ya samudra. Di dalam badai bergelora, Engkaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah, firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Dan ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Deklarasi siswa terang bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel. Diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Sebelum kita memulai devotion kita hari ini dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik semua untuk menyanyikan satu buah lagu. Kita mau sama-sama sembah Tuhan.
Selamat pagi adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa karena sebentar lagi kita akan mau dengar sharing. Sebentar lagi kita akan mulai devotion kita. Jadi harus seger, harus semangat. Karena ini hari baru, ayo kita mulai dengan firman Tuhan, kita mulai dengan devotion. Yuk, sebelumnya kita mau doa sama-sama ya. Tuhan Yesus, kami sebentar akan dengar sharing, kami sebentar akan dengar firman-Mu. Kau yang berkati kami, beri kami telinga seorang murid, beri kami hati ya Tuhan yang bisa menerima firman-Mu. Gak cuma kami simpan, tapi kami bisa jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, biar pagi hari ini Kau berikan kami fokus untuk kami mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, hari ini saya akan bagikan tentang hidup dalam Kristus. Nah, mungkin beberapa dari adik-adik semua bertanya-tanya ya, kenapa sih hidup dalam Kristus tuh apa sih gitu. Kita buka di Galatia 2 ayat 20. Kita buka dulu di Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20. Yuk semuanya sama-sama buka. Supaya kita ngerti nih maksudnya hidup dalam Kristus tuh gimana sih. Udah? Oke, baca sama-sama ya. Jadi biar melek. Barangkali masih ada yang ngantuk, masih ada yang masih setengah-setengah nih. Nah, ayo di Galatia 2 ayat 20 kita mau buka sama-sama. Kita mau baca sama-sama maksudnya. Yuk, oke, siap? 2, 3. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, di sini ngomong, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Gini teman-teman, maksudnya ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, itu secara otomatis kita tuh mengundang Yesus itu masuk dalam hidup kita. Kenapa sih kita bilang, apa maksudnya hidup dalam Kristus? Hidup dalam Kristus itu gini, teman-teman tahu ya pohon, kalau kalian lihat pohon, itu kan kadang suka ada rantingnya yang dia mungkin rapuh terus akhirnya putus, copot gitu. Teman-teman coba perhatiin, bandingkan ranting yang copot itu dengan ranting yang masih nyambung sama pohonnya. Itu bakal lebih cepat kering yang mana? Pasti yang udah jatuh kan. Jadi ketika ranting itu putus dari pohonnya, dia tuh langsung bisa dibilang tuh mati karena tidak ada suplai makanan lagi, nggak ada suplai air, tidak ada suplai yaitu makanan. Kalau tumbuh-tumbuhan mungkin butuh proses fotosintesis dan segala macem. Dan ranting yang putus itu kan nggak bakal bisa numbuh daun kan, apalagi buah gitu. Sama kayak kita. Kenapa sih kita harus hidup dalam Kristus? Karena ketika kita seperti ranting tadi, kita coba keluar, kita coba putusin hidup kita, kita nggak mau hidup di dalam Kristus, itu yang ada apa? Adik-adik, mati. Kita tidak bisa berbuah, berdaun aja tuh nggak bisa, apalagi berbuah. Karena apa? Karena supply-nya tuh nggak ada. Supply tuh makanannya tuh nggak ada kan. Kalau kita siram tanaman kan dia dapat air, nah airnya itu kan dijalanin kan kemana-mana gitu kan, ke ranting yang mana, sehingga semua ranting bisa berbuah, semua ranting bisa ada daun-daunnya gitu. Nah itu yang dinamakan hidup di dalam Kristus. Ketika kita kita memutuskan diri kita untuk hidup di luar Kristus, kita tuh mati teman-teman. Kita tuh gak bisa apa-apa, gak bisa berbuah, bahkan berdaun aja tuh tidak bisa. Bahkan kita gak dapat makanan. Dalam artian gini, ketika kita hidup di dalam Kristus, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, itu tuh Tuhan Yesus tuh masuk dalam hidup kita dan hidup di dalam hidup kita. Bisa gak mati? Maksudnya bisa gak kita
terus memilih hidup di luar Yesus? Bisa. Yaitu gimana? Ketika kita udah gak mau baca Alkitab, ketika kita udah gak mau saat teduh, ketika kita dikit-dikit berontak sama orang tua, itu dalam tanda kutip ya, kita tuh seperti sedang memutuskan hidup kita dengan Kristus. Karena di dalam Alkitab ya gak ada tuh cerita Tuhan Yesus membantah orang tuanya, atau gak ada di dalam Alkitab kisah Tuhan Yesus melakukan hal yang tidak baik. Semua yang Tuhan Yesus lakukan tuh baik, yang menyembuhkan orang sakit, dia berbakti sama orang tuanya, dia buat mujizat dan segala macam. Jadi ketika kita melakukan hal-hal seperti itu, hal-hal yang tadi yang aku bilang ya, kita nggak baca Alkitab, kita nggak saat teduh, bahkan ini devotion mungkin kita juga males-malesan. Nah, itu tuh kita seperti sedang memutuskan diri kita untuk kita hidup di luar Yesus. Nah, hati-hati ya adik-adik, karena ketika beneran putus nih, seperti yang tadi saya bilang, ranting nih beneran putus dari pohonnya, itu dia mati. Mungkin memang nggak langsung kering ya, nggak langsung yang mati, tapi dia akan perlahan-lahan kering ya. Jadi perhati deh, hari demi hari lama-lama kering, dan akhirnya ya udah tidak ada kehidupan lagi di dalamnya. Jadi itu yang dimaksud hidup di dalam Kristus. Ketika kita hidup di dalam Kristus, kita bisa berbuah, kita bisa punya karakter Kristus dalam hidup kita bisa jadi berkat buat banyak orang dan lain sebagainya. Jadi kita harus tetap hidup di dalam Kristus. Nah, kita buka ayat di Efesus 2 ayat 10. Nah ini kita masuk ya ke kenapa sih kita harus hidup di dalam Kristus. Efesus 2 ayat 10 udah. Kayak baca sama-sama lagi ya, ini ayatnya singkat banget, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi gini, kita hidup dalam Kristus memang bukan maksudnya bukan secara tidak langsung, mungkin bukan keinginan kita, tapi Yesus sendiri yang mau kita hidup di dalamnya. Kenapa? Karena gini, kita ini buatan Allah. Kenapa sih kita harus hidup di dalam Kristus misalnya gitu? Karena kita ini buatan Allah. Kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi kalau kita hidup di luar Kristus, ya tadi yang saya bilang, mati. Kita nggak bisa melakukan apa-apa karena ya nggak dapet suplai makanan, nggak dapet persediaan makanan, nggak dapet sesuatu dari istilahnya, dari sumbernya. Jadi Yesus sendiri, Tuhan Yesus sendiri bilang bahwa Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Biar apa? Biar kita berbuah, biar kita bisa melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Yesus sebelumnya. Jadi ketika kita lahir, ketika Tuhan menciptakan kita, itu udah ada tuh, Tuhan Yesus udah tulis tuh, nanti kamu ya nanti melakukan ini, kamu melakukan itu, nanti kamu ngerjain ini, ngerjain itu, dan segala macam. Itu sudah ada, Tuhan tuh sudah buat. Jadi Tuhan mau supaya kita tuh menggenapi, kita tuh bisa mengerjakan itu sampai selesai. Jadi nggak berhenti di tengah jalan atau bahkan keluar dari rencananya Tuhan. Nah, ayat terakhir ini yang penting banget. Ayat terakhir ya, di Efesus 3 ayat 20. Yuk buka sama-sama ya, Efesus 3 ayat 20, digebet sedikit, nggak jauh dari yang tadi. Oke, dibaca sama-sama ya. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah, teman-teman gini, ketika kita hidup di dalam Kristus, sebenarnya itu tuh bukan kita lagi. Jadi seperti kayak bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. So, kenapa sih kita harus hidup di dalam Kristus? Karena supaya kita bisa melakukan hal yang jauh lebih banyak daripada yang kita pikirkan, daripada yang kita doakan. Misal ya, mungkin ada beberapa dari teman-teman adik-adik yang merasa bahwa kenapa sih saya tuh kok untuk nangkep satu pelajaran misalnya matematika
kok susah ya? Kenapa ya? Karena apa? Karena kita nggak mengajak Kristus untuk belajar bareng kita. Maksudnya gini, kita ajak Tuhan Yesus, Tuhan berdoa, Tuhan aku tuh susah belajar matematika, aku udah belajar, aku udah baca, aku udah ikut les mungkin dan segala macem, tapi kok kenapa masih susah ya Tuhan, tolong sih. Karena apa? Di firman Tuhan jelas, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan dan pikirkan. Jadi hari ini ketika teman-teman, ketika adik-adik mengalami kesulitan dalam pelajaran, dalam hal apapun, ayo belajar untuk berdoa. Kenapa? Karena Kristus di dalam hidup kita, tapi kita juga perlu mengaktifkan. Jadi kita nggak anggurin Tuhan Yesusnya. Jadi jangan dianggurin Tuhan Yesusnya, karena anggur tuh gimana ya? Menganggurin gimana ya? Mengabaikan apa ya? Mengabaikan. Pokoknya jangan nyuekin. Nah, jangan nyuekin Tuhan Yesus yang ada dalam hidup kita, karena ketika kita nyuekin, ya Tuhan Yesusnya juga mau melakukan juga gimana ya? Karena kita punya yang namanya kehendak bebas. Tuhan tuh bukan Tuhan yang otoriter, bukan Tuhan yang kalau A ya harus A, nggak bisa B, nggak bisa C dan segala macam. Bisa, karena kita punya yang namanya kehendak bebas. Kita punya istilahnya kita punya kehendak, kita punya keinginan untuk kita mau melakukan apa. Dan Tuhan tuh kan Tuhan mengasihi kita, jadi Tuhan tuh ngizinin kita melakukan apa yang kita mau. Tapi sekarang buat adik-adik yang sudah dengar firman ini, belajar ketika melakukan segala sesuatu, belajar untuk mengaktifkan, mengikut sertakan Tuhan Yesus untuk melakukan suatu hal itu. Dan mungkin dalam belajar, mungkin dalam sekolah, mungkin dalam hal apapun, belajar, ajak Tuhan Yesusnya. Tuhan, aku tuh susah loh pelajaran bahasa Inggris, aku nggak ngerti-ngerti. Pelajaran misalnya apa, pelajaran apa yang susah, atau mungkin dalam hal pertemanan, Tuhan kenapa ya aku kok susah ya dapat teman, aku kok mau berteman tapi aku tuh malu, aku tuh susah, tolong sih Tuhan. Karena apa? Tadi dari ayat yang tadi jelas, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan dan pikirkan. So, ketika kita hidup dalam Kristus, itu bukan kita lagi yang hidup, tapi Tuhan sendiri yang hidup di dalam kita. Dan biar apa? Biar kita berbuah, biar kita melakukan pekerjaan baik yang sudah Tuhan siapkan sebelumnya dalam hidup kita. Jadi hari ini ayo belajar hidup di dalam Kristus, belajar melibatkan, belajar mengikut sertakan Tuhan Yesus dalam segala hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Biar apa? Biar apa yang kita lakukan itu sejalan dengan Tuhan Yesus. Apa yang kita lakukan itu bisa nyampe ke tujuannya Tuhan Yesus dalam hidup kita. Jadi hari ini paham ya adik-adik, teman-teman semua, bahwa ketika kita undang Tuhan Yesus datang dalam hidup kita, berarti kita mengundang juga Tuhan Yesus untuk hidup di dalam kita. Jangan biarkan keegoisan kita, keinginan diri kita yang lebih besar, tapi biarkan Tuhan yang lebih besar. Supaya apa? Supaya hidup kita dikuasai sama Tuhan Yesus, bukan sama keinginan diri sendiri, bukan sama hal yang tidak baik yang mungkin timbul dalam hati kita. Jadi izinkan Tuhan menguasai hidup kita sepenuhnya. Supaya apa? Supaya tadi kita bisa melakukan pekerjaan baik yang sudah Tuhan sediakan, dan kita bisa melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih besar dari yang kita doakan ataupun pikirkan. Karena apa? Karena Kristus ada di dalam hidup kita. Yuk kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih buat hari ini, buat firman-Mu mengingatkan kami sekali lagi untuk kami hidup di dalam Engkau Tuhan. Bukan lagi keegoisan kami yang membesar atau keinginan diri sendiri yang membesar Tuhan, tapi biar Engkau yang semakin besar dan kami yang semakin kecil, supaya Engkau yang menguasai hidup kami sepenuhnya. Bekerjalah ya Tuhan, ajari setiap kami untuk melibatkan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. God bless you. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan.
orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, Ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.